Bagaimana supaya kerasnya keadaan tidak diimbangi dengan kerasnya karakter. Lah, meredamnya dengan sebuah karya. Di sini etnis banyak banget, dari Jawa, Sunda, terus dari Bugis Makassar juga ada, terus dari Tionghoa juga ada di sini. Di sini dengan seni itu mereka bisa berkumpul. Gradasi ya, kayak ini. Ini kan latar belakang atau backgroundnya kan ada unsur kuning putih kayak pecah-pecah ya. Ini pecah-pecah kalau misalnya pakai kuas satu mampus nih 3 hari 3 malam nggak jadi-jadi. Caranya apa? Ini pakai sikat. Ada sikat gigi, ada sikat cuci piring, ada sikat apa itu lantai ya kan. Kondisi di Penjaringan, khususnya di Kampung Baru RW 015 ini, secara keadaan lingkungan mungkin, karena maaf, di sini kami dihimpit beberapa tempat yang ya tanda petik rawan ya, samping kanan kiri atau barat timur, ya ada 1-2 ya komplek prostitusi ya terbesar yang ada di Jakarta. Depan belakang juga ya maaf itu tempat-tempat tanda petik kantong-kantongnya preman ya kan. Jadi ya itu yang membedakan. Diawali itu tujuan kami bagaimana minimal meminimalisasi sebuah mental yang secara alamiah masyarakat Penjaringan atau khususnya anak-anaknya ya mentalnya kan mental perang semua ya kan. Kami memberikan sebuah suguhan lewat seni ya sebenarnya itu bukan merubah tapi minimal meredam. Di Penjaringan itu ada satu momen atau satu kejadian yang itu sudah benar-benar di planning, diagendakan. Itu salah satunya tawuran. Nah, setiap malam Rebo dan malam Minggu itu mereka udah saling janjian lewat satu sosial media itu untuk janjian tawuran. Dan ya itu satu kejadian yang memang memukul banget perasaan saya, psikologis, mental, dan posisi saya ini sebagai seniman, ya timbul pertanyaan besar, hendaknya saya harus bagaimana? Ya pelan-pelan juga nggak apa-apa, contoh kayak gini nih, ini kan spontan, ya kan? Jadi kalau misalnya Bang Cian nggak bisa spontan kayak saya, nggak apa-apa, pelan-pelan juga kayak gini nggak apa-apa. Mungkin karena saya seniman, kami mungkin sekelompok kecil, ya sekelompok masyarakat kecil yang dapat satu label seniman, mungkin karena itu pula, karena kami tanggap sikap dan menangkap keberadaan masalah. Ya sifatnya kami mencoba memanusiakan teman-teman sekitar lah, masyarakat sekitar. Trotoar sendiri berasal atau berawal dari teman-teman komunitas pelukis jalanan yang berasal dari teman-teman di salah satu jalan protokol yang ada di Jakarta. Dan itu kami mengawali keberadaan komunitas trotoar, dan komunitas trotoar itu sendiri dibentuk tahun 1989. Ya didasari
saya sadar kan kita sebagai manusia, makhluk sosial ya, kita nggak mungkin terkungkung pada satu masalah yang sifatnya targetannya atau orientasinya materi terus, ya kan. Ya sewaktu-waktu kita juga akan balik ke hakikatnya kita sebagai manusia, dan di dasar itu kami Trotoat ya merubah format Trotoat yang menjadi ya basicnya tetap berkesenian, gerbongnya lewat gerbong Trotoat, ya layanannya ya sosial kemasyarakatan untuk total sosial buat masyarakat. Kemasannya dengan program hari mingguan, bulanan, per 3 bulan, per 6 bulan, dan per tahun, dan di situ ada program kontennya gerobak bioskop atau layar tancap, dan paginya senam buat masyarakat sekitar Penjaringan, dan setelah senam kami mengadakan KBM. KBM itu sendiri kegiatan belajar mengajar, ya belajar melukis, bahasa Inggris, dan prakarya buat anak-anak khususnya Kampung Baru RW 15 Penjaringan. Menurutmu mendingan di blok merah semua atau gimana, Cek? Atau kayak gitu aja, berantakan acak-acakan? Berarti situ sama kayak si Diki ya? Ya, sarannya sama. Terus kalau dari jauh antara gambar sama tulisan nyambung nggak? Udah gitu kan ini kan, anggaplah ini apa sih namanya? Tahanan ya, Diki ya? Saya sendiri perantauan ya dari Jawa Tengah, ya kan, dan saya merantau kurang lebih tahun 1989 itu juga, dan saat itu saya langsung ya aktivitas melukis di pinggir jalan, dan karena saya menempat di satu tempat kita sebut ngontrak atau ngekos di sini, ya karena mungkin saya sering bersentuhan ya, mendengar, melihat, merasakan langsung kurang lebihnya tingkat sosial kemasyarakat di Penjaringan, yang akhirnya itu juga yang mendasari ya aku merubah format Trotoat yang 100% awalnya kesenian, dan kami rubah formatnya 180 derajat menjadi total sosial kemasyarakatan. Saya tinggal di Penjaringan udah dari sejak lahir kebetulan ya. Saya di sini sampai sekarang, dan kondisinya di Penjaringan ya seperti yang bisa dilihat, banyak pendatang yang datang ke sini. Kebetulan semua dari manapun datangnya sih di sini. Hai adik-adik. Apa kabar semuanya? Oh baik, ya udah. Anak sekolah kalau misalnya remaja-remaja di sini emang banyak, dari anak-anak yang banyak di sini tuh lebih banyak yang nggak bersekolah, dan paling tinggi di sini rata-rata mungkin sampai jenjang SMA aja, dan ada sih beberapa yang udah mulai kuliah dan perguruan tinggi gitu. Yang aku lihat di sini adalah mereka tuh menjaga ego kampung mereka mungkin ya. Satu tuh diusik sama daerah lain, atau ada salah satu dari teman mereka yang disakitin, jadi mereka kayak membalas gitu. Terus emang di sini tuh tawuran kayak udah udah sering terjadi gitu ya. Terus mungkin orang-orang di sini yang anggap tawuran udah biasa. Kebetulan aku baru lulus kuliah dan sekarang udah kerja. Kerjaku kebetulan Senin sampai Jumat, ya Sabtu atau Sabtu dan weekend free. Ada lagi apa? Mungkin bunga bagian-bagian tubuh bahasa Indonesianya apa ya? Karena aku ngajar KBM, itu hari Minggu udah pasti aku kosongin waktu. Trotoart sih kalau misalnya untuk acara KBM khususnya selalu saya prioritasin dari semua kegiatan. Mulai hari ini kan lahan yang di depan ini kan
dibersihin yang kedua kali. Lahan itu mau dijadikan satu taman bacaan, taman bermain anak-anak. Terus keduanya supaya Bang Jali, si Om dan warga Kolong nggak bingung. Pasti kalian kan bapak-bapak si Om. Saya bergabung dengan trotoar itu sekitar tahun 2014-an ya, kayak 2014-an, dan kesan saya di sini bergabung di komunitas ini sangat senang. Karena kenapa? Karena di sini komunitas trotoar tuh bisa menghidupkan kehidupan melalui seni kan. Ratusan kali orang bertanya, John, ngadain KBM buat apa? Senam buat apa? Layar tancap keliling Indonesia sampai keliling Eropa buat apa? Ya. Dan yang diputar film-film itu terus, bertahun-tahun, nggak pernah diganti. Itu tujuannya apa? Sebenarnya saya jawab, ya lagu kita masih tetap satu, lagu kita masih sama, Indonesia Raya. Dan saya sadar, agama saya bisa diteng-teng-teng kemana saja di 5 benua, tapi negara saya tetap di Indonesia. Dan saya ditanya, agamamu apa? Ya saya jawab, agama saya agama kemesraan. Di kemesraan ada Islam, ada Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Konghucu, dan agama-agama kontemporer lainnya ya kan. Dan lewat seni saya bisa merangkul semua sisi suku, agama, ras manapun. Dan nyatanya lewat seni pula itu meredam konflik apa saja. Dan lewat seni ya nyatanya bisa menyatukan isi kepala mereka yang didasari awalnya adalah keegoan, kepentingan pribadi, urusan perut sendiri. Salah satunya seni visual. Hakikatnya kesenian itu kan ngadem-ngademi ya kan. Saat tampilan seni visual yang ditampilkan oleh kami, yang kami berikan untuk teman-teman, untuk ya anak-anak peserta KBM, itu mereka bisa mendengar, melihat, merasakan, dan bisa membawa apa yang mereka lihat, dengar, lihat, rasakan, dan itu bisa menjadi sebuah ya model pengajian yang mereka lewat tontonan itu. Dan aku meyakini salah satunya adalah dengan seni visual mereka bisa berbagi dan bisa menjaga kebinekaannya dengan model yang mereka tonton. Mereka itu menanyakan, Bang John, Trotot besok muter layar tancap di mana? Saya menyebut di salah satu tempat A. Dan mereka tahu dominan warga tempat A ini adalah warga-warga keturunan. Dan mereka tetap mengejar layanan yang kami berikan berupa layar tancap itu. Dan mereka nggak pernah ada batasan atau risi atau kikuk atau pembedaan antara, ya maaf ya, gua Jawa dia Cina, ya kan Sumatera atau Sunda, nggak ada. Dan di situ memang seperti maaf, yang sekarang kami putar di sini adalah sangat-sangat erat sekali dengan rasis ya kan, pembedaan budaya, pembedaan maaf suku, agama. Dan ya bahasanya adalah kami suapin lah ya, tanda petik ya, kami provok, tanda petik, sesuatu yang sangat-sangat positif. Targetannya adalah ya kebinekaan dan konflik-konflik horizontal. Di Indonesia itu peluangnya besar banget, karena satu-satunya negara di dunia yang kompleksitas sukunya, budayanya, agamanya itu yang paling variatif. Satu konteks pecah, kami meyakini itu rusak sebelangga ya.
rusak semuanya, ya kan. Dan medium apa yang paling efektif untuk menjaga kebinekaan itu seni. Indonesia itu negara kekeluargaan, negara rumah tangga. Yang aku maksud negara rumah tangga di sini, wajar sekali satu keluarga itu saling bersinggungan, saling mengalami sebuah gesekan antara orang tua dengan anak, antar anak satu dengan yang lain. Itu sudah cukup manusiawi dan itu membentuk sebuah karakter anak itu sendiri dan melatih kesabaran dan kesadaran orang tua untuk anak. Dan di situ menjalin sebuah komunikasi yang komunikatif antara orang tua dan anak. Sama, rumah tangga atau keluarga adalah miniatur kecil pada sebuah simbol negara Indonesia. Dan lewat seni pula, saya lewat gerbong trotoar mencoba untuk menjadi miniatur negara. Minimalnya, ia membuat sebuah contoh, percontohan kecil untuk ini loh. Gesekan bukan sebuah permasalahan, perbedaan bukan menjadikan sebuah tolak ukur untuk perpisahan, apalagi sebuah negara yang kompleksitasnya beragam dan besar dan penuh dan banyak keragamannya dari sisi agama, budaya. Wajar sebuah gesekan terjadi bukan menjadikan sebuah perpisahan, terus wajar sebuah perbedaan tidak menjadikan sebuah gejolak, justru yaitu menjadikan sebuah kesolidan. Tentu kalau misalnya senam juga kan itu kegiatan rutin tiap minggu ya. Jadi ibu-ibu tuh yang tadinya misalnya kaku gerakannya, tapi dengan adanya senam, ibu-ibu jadi bisa bergerak lah ya, satu sama lain juga jadi kesenangan juga buat ibu-ibu sendiri kan, karena misalnya ada kegiatan senam itu, mereka udah seminggu dengan pusing mungkin ngurusin anak, dengan senam mereka berkumpul dengan teman-teman sebaya mereka di sini, itu kan juga bisa menambah kebinekaan ya, apalagi kan mereka yang tadinya mungkin kalau hari biasa di rumah masing-masing sibuk sama urusan keluarganya, tapi dengan adanya senam, mereka di sini bisa ngobrol, bisa kumpul, bisa senam bareng-bareng gitu sih.